Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol bade neraskeun dongeng Raga Sukma. Dina episode anu kalangkung Kang Dagol kapegat wanci kapisah mangsa lantaran saep waktosnya nuju nyarioskeun kaayaan si Acung sareng kapi akina, istilah nama aki dikikir ya. Kumaha carios salajengna, mangga ka sadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-47. Kemudian Ki Jugala berkata lagi, "Begini Acung, Aki akan tetap memanggilmu dengan nama samaranmu, yaitu Acung. Kenapa? Karena nama tetaplah nama, menggambarkan satu identitas. Apakah dia keluarga A atau B, si Dadap ataupun si Waru, tergambar dari namanya. Nama bangsawan akan terdengar dari namanya. Seorang yang petani akan dikenal dengan namanya, dan seorang jawara pun akan dikenal dengan namanya. Dengan berbagai alasan itu, Aki akan tetap memanggilmu Acung, tapi kau adalah tetap cucu Aki. Walaupun tidak cucu secara langsung, tapi tetap secara silsilah keluarga, kau adalah tetap cucuku." Kemudian perihal masalah hutang piutang yang telah kita derita selama ini, tetap harus ada yang membayarnya, membayar dengan lunas. Namun karena tidak jelas siapa orangnya, siapa pelakunya, dan tentunya jangan sampai terjadi fitnah ataupun salah orang, karena ketika kita salah orang, salah sangka, tentunya akan menimbulkan persoalan baru. Dan selain itu, cara membayar hutang pun harus dengan lantip ataupun dengan siasat. Saat ini Aki berpikir, walaupun itu hutang nyawa harus dibayar nyawa, hutang uyah harus dibayar uyah, hutang wirang harus dibayar wirang, Aki akan membuat suatu rencana bagaimana hutang itu terlunaskan, namun dengan cara yang berbeda dari orang lain. Mendengar perkataan kakeknya tersebut, kemudian si Acung berkata, "Maksud Aki seperti apa, Ki?" "Begini Acung, Aki sebenarnya sudah memiliki gambaran, walaupun masih kasar dan perlu dihaluskan lagi. Artinya harus diperhatikan, diteliti lebih seksama. Jangan sampai sangkaan Aki ini meleset, dan harus benar-benar tepat siapa-siapanya yang akan ataupun memang bertanggung jawab dengan kejadian apa yang menimpa kepada keluarga kita. Tapi urusan itu biar Aki saja yang melakukannya. Namun setelah semuanya sudah jelas, yang mengeksekusi ataupun yang melaksanakan peran untuk menuntut hutang itu supaya terbayar adalah kamu sendiri Acung. Dalam pada waktu di zaman sekarang ini, cara menagihnya pun harus dengan cara-cara tertentu. Maka Aki akan mempersiapkan kamu untuk agar siap melaksanakan apa yang akan Aki rencanakan." Kemudian si Acung pun berkata lagi, "Memangnya seperti apa Aki caranya?" "Begini Acung, untuk sementara Aki belum bisa menjelaskan kepadamu. Suatu hari nanti atau pada waktu yang tepat nanti Aki akan menjelaskan secara rinci
hanya saja untuk saat ini. Yang pertama, kamu harus meneguhkan hatimu sendiri. Bulatkan tekadmu, kuatkan hatimu, teguhkan pendirianmu, bahwa niatkan hidup kamu untuk mencapai cita-cita yang akan atau ingin kita raih pada saat ini. Aki tegaskan, cita-cita itu adalah harta kita, tetaplah harta kita. Kekuasaan kita, kekuasaan keluarga kita adalah kekuasaan keluarga kita. Semua milik kita tetap harus kembali kepada kita. Mungkin untuk saat ini ada orang yang sedang meminjamnya, tapi suatu hari nanti mereka harus mengembalikannya kepada yang haknya. Apakah kamu paham, Acung, maksud Aki? Si Acung kemudian menjawab, ya Ki, saya paham Ki. Baiklah kalau begitu, begini sekarang. Kamu lakukan saja kegiatan sehari-hari sebagaimana umumnya orang-orang. Kita akan mencari kifayah, menjalani kehidupan biasa-biasa saja, tanpa perlu ada ataupun menunjukkan kecurigaan daripada orang-orang. Dan kita lakukan juga dengan jujur, karena memang nanti caranya pun akan mungkin berbeda dan belum tentu kamu bisa pikirkan pada saat ini. Untuk sementara mungkin kamu akan merasa heran dan tidak jelas dengan cita-cita yang Aki pikirkan. Perlakuan ataupun cara kamu mencapainya pun akan berbeda. Misalnya, sekarang kamu harus belajar untuk bisa hidup mandiri, memenuhi kebutuhan hidupmu secara sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Namun, di samping itu, tetap sebagaimana Aki sampaikan sebelumnya, bahwa kamu harus tetap bisa menjaga jiwa ragamu selamat ataupun bisa membela dirimu. Membela diri yang Aki maksud adalah secara fisik, artinya tubuh kita dalam bertarung, dan juga secara kehormatan, kekuasaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, kita melakukannya harus seimbang. Artinya, ketika mereka meminjam 1, kita akan menagihnya 1 juga. Kalau mereka meminjamnya 5 atau 10, ya kita akan mengambilnya 5 atau 10. Tidak kurang dan tidak lebih. Karena kita hanya mengambil hak kita saja. Aki pikir, walaupun dalam saat ini, kita pasti diliputi suasana ataupun rasa yang sangat marah, nafsu yang memuncak, dendam yang membara. Tapi sementara ini kita harus sedikit bersabar dan sedikit mengendalikan diri agar benar-benar rencana ini bisa tercapai dengan sebagaimana mestinya. Mendengar perkataan Akinya tersebut, si Acung hanya terdiam dan mengangguk saja. Selanjutnya, hari demi hari dilalui. Si Acung benar-benar tinggal bersama kakeknya tersebut. Pada mulanya, si Acung diajak oleh kakeknya tersebut untuk ikut membantu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya untuk kepentingan bersama. Sebermula si Acung merasa heran kenapa hal itu harus dia lakukan. Namun belakangan dia paham bahwa ketika akan membangun suatu pengaruh atau kekuatan, ketokohan, atau menjadi seseorang yang mampu didengarkan, yang mau atau bisa didengarkan orang lain, maka kita pun harus memberikan sesuatu kepada orang lain ataupun jasa. Jika jasa kita yang diberikan adalah untuk kepentingan bersama ataupun masyarakat, maka pada suatu titik masyarakat atau orang-orang di sekitar kita yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita
berikan kepada mereka, mereka pun akan memberikan dukungan secara moral, dukungan secara batiniah, dan pengaruh itu terus dijalankan oleh si Acung atas arahan dari Ki Jugala. Setelah dirasa cukup, kemudian si Acung pun diajarkan untuk cara bertani. Dalam keadaan belajar untuk bertani ini, si Acung mendapatkan pelajaran bahwa dalam hidup ketika bertani itu menggunakan tenaga secara fisik, yaitu untuk memanfaatkan setiap potensi yang berada di dalam tubuhnya, baik itu tenaga, pemikiran, daya tahan, dan cara membaca alam. Di saat itu si Acung pun belajar tentang ilmu palintangan atau memperhatikan musim, bagaimana dia harus menyiangi kebun atau mered, kemudian bagaimana waktu yang tepat untuk memulai bertani, mencangkul, menyemaikan benih tanaman, saat yang tepat untuk berpanen, dengan semua perlengkapan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Di samping itu, walaupun untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, si Acung pun tetap diajarkan oleh Ki Jugala untuk tidak melupakan kegiatannya memberikan manfaat untuk orang lain. Dalam pada ini, si Acung pun kembali belajar bahwa kepentingan atau pemenuhan kebutuhan secara pribadi atau individu harus diimbangi dengan memberikan manfaat juga untuk orang lain atau berbagi dengan kepentingan ataupun kebutuhan bersama masyarakat, bersama orang-orang yang berada di sekitarnya. Selain itu, si Acung pun diajarkan ilmu-ilmu keagamaan, terutama cara dia merawat hati, merawat jiwa, merawat kehusuan dia, bagaimana dia harus khusyuk dan tekun dalam beribadah. Selain itu juga diimbangi dengan kegiatan dia mengolah secara fisik tentang ilmu bela diri, ibarat kata ilmu sholat dan ilmu silat dilalui atau dijalani dengan seimbang. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu. Pada suatu hari, di suatu kebun, saat itu sedang musim panen, di saung ataupun pondok di pesawahan, si Acung dan Ki Jugala sedang duduk di saung tersebut. Dalam kesempatan itu, kemudian Ki Jugala berbicara kepada si Acung. Nah, begini Acung, kita lihat itu burung pipit kalau di musim panen seperti ini suka banyak. Mereka akan memakan hasil dari pertanian kita, terutama padi. Nah, kenapa dahulu seling kalau mau kita memulai bertani itu harus bareng ataupun sama-sama dengan orang lain. Yang pertama, kita mengurusnya bisa gotong royong ataupun secara bersama-sama. Yang kedua, dalam hal pengairan sawahnya pun kita akan saling bahu-membahu juga dengan warga yang lain. Kamu tentu tahu disinilah pentingnya gotong royong ataupun hidup bersama masyarakat. Di samping itu, mau tidak mau, burung pipit atau burung yang memakan hasil pertanian biji-bijian ataupun padi itu ketika musim panen kan akan banyak. Nah, kalau kita sama-sama panennya, maka si burung pipit misalnya yang jumlah 100 itu akan tersebar memakan padi-padi seluruh para petani. Nah, jadi resiko tanaman kita dimakan oleh para burung pipit ini tidak akan terlalu besar atau hanya sedikit saja. Berbeda kalau kita panennya hanya sendiri-sendiri, maka si burung pipit itu akan, kalau misalnya ada 100 burung pipit teama,
seratusannya masuk ataupun memakan hasil pertanian kita, karena yang orang lain, milik orang lain itu sudah panen duluan atau belum panen. Itu pentingnya ketika musim tanam harus kita bersama-sama menanam, dan sampai sehingga ketika musim panen kita pun akan sama-sama memanen. Di samping itu kita pun suka melakukan tanam tumpang sari. Misalnya ketika menanam padi akan diiringi dengan menanam jagung ataupun hanyeli ataupun sejenis tanaman lain yang juga biji-bijian. Artinya agar si burung itu tidak langsung memakan padi kita, tapi justru memakan dulu tanaman-tanaman yang bukan padi yang sengaja kita tanam untuk mereka. Kalau orang tua dulu mah disebutnya sawen ataupun tumbal, istilah nama padi untuk manusia. Nah, mereka pun punya bagian atau dengan kita berikan tanaman yang lain. Ini namanya keseimbangan. Kamu juga pasti paham karena Aki selalu menjelaskannya kepada kamu. Nah, di samping itu perlu kamu sadari juga bahwa selama ini kamu sudah diajarkan ilmu bela diri oleh Aki, ilmu kanuragan, ilmu pencak silat, agar kamu bisa menjaga diri kamu ataupun juga bisa menjaga orang lain kalau memang dalam keadaan berbahaya. Begini Acung, kalaupun misalnya Aki bisa memiliki umur panjang, suatu saat nanti Aki akan menyuruh kamu pergi kembali ke Kademangan Cisingkur untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga kita. Aki rasa walaupun Aki sudah tahu, kalau kamu tahu sendiri itu akan lebih menghilangkan rasa penasaran dan benar-benar membuat keyakinan, menjadikan yakin kepada dirimu sendiri. Tapi itu nanti, pada suatu hari nanti. Tapi kalau misalnya Aki mendapatkan ataupun ternyata umur Aki pendek, silahkan kamu lakukan sebagaimana kehendakmu. Apakah mengambil hutang ini akan kamu lakukan atau tidak, waktunya pun terserah, karena pada dasarnya kamu sudah memiliki pertimbangan yang cukup untuk memutuskan suatu persoalan. Namun pada saat ini bukan Aki belum percaya kepadamu, hanya saja kamu harus masih perlu banyak pengalaman. Oleh karena itu, setelah musim panen nanti, Aki akan memberikan tugas baru kepadamu, tugas yang mungkin agak lama yang harus kamu jalani. Ukurannya adalah, pertama, jika Aki merasa kamu sudah cukup. Yang kedua, jika memang Aki berumur pendek. Itu saja. Apakah kamu paham apa yang Aki maksudkan? Dengan tatapan yang tajam dan juga perhatian yang sangat khusyuk, si Acung kemudian berkata, "Ya Ki, Acung paham Ki. Namun Acung, kali ini Aki akan memberikan tanggung jawab penuh kepadamu. Dan untuk memulainya pun silahkan kamu pikirkan sendiri tanggung jawab seperti apa yang akan kamu inginkan. Apakah mengelola pertanian ataupun ingin bekerja di pemerintahan, misalnya membantu di desa menjadi petugas kampung, membantu Pak Tua kampung, mau jadi penggawa di pakampungan sawah ini juga tidak jadi masalah. Apapun itu silahkan kamu pikirkan. Yang jelas kamu silahkan pilih satu tanggung jawab yang bisa kamu lakukan, yang ingin kamu lakukan. Dan tanggung jawab itu harus terus dijalani dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya Aki selalu berikan ataupun latihkan kepadamu. Selesai berbicara demikian, kemudian datanglah sang istri daripada Ki Jugala yang memang mengantarkan makanan ke pondok tersebut.
dari kejauhan ibu tua itu memikul bakul makanan. Nyalek boboko ya. Badai nganteran cenah ka saung ka anu nuju istilah nama nungguan pare bisi ku hama gitu di siang itu. Kemudian setelah si Ibi ataupun istrinya Kang Jogala tersebut sampai ke dalam saung, kemudian si Ibi berkata, "Iya, geningan keur area di saraung ini teh sedang ada di saung. Oh, ambu kira lagi ada di mana gitu." Ambuna panas-panas poe model kieu mah tuh. Enaknya duduk di saung saja sambil nunggu tanaman. Nah, sepertinya hama-hamanya juga burung pipit itu lagi pada ngiuhan, pada berteduh di pohon-pohon. Jadi ya wajar kalau kita mau beristirahat dulu mah. Bukannya nggak boleh istirahat, tapi ya sudahlah, kirain ambu itu lagi berada di mana. Syukur ada di sini. Ayo kita makan dulu. Acuh, ayo silakan makan. Tanpa menjawab, kemudian si Acuh mendekati si ambu tersebut yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri ataupun neneknya sendiri, dibantunya untuk menyiapkan makanan. Segeralah 3 orang itu makan di saung tersebut. Dahar botram bala kecerakan makan bersama di siang itu. Kemudian setelah selesai beberapa saat makan, si ambu berpamitan untuk segera pulang kembali ke rumahnya. Begitupun Ki Jogala, yang kemudian mereka berdua berjalan berjejer pulang kembali ke rumahnya, meninggalkan si Acung di saung tersebut sendirian. Karena memang si Acung biasanya berada di sawah di saat seperti itu sampai kira-kira menjelang sore. Seditinggalnya oleh Ki Jogala dan juga istrinya, si Acung sambil memandang jauh ke sawah yang sedang menguning sumedang koneng, karena sebentar lagi akan panen. Dia kepikiran dengan kata-kata yang terakhir yang disampaikan oleh kakeknya Ki Jogala, "Tea." Dipikir-pikir mah si Aki teh kadang-kadang mah suka heran saya teh. Di satu sisi saya teh harus menagih pati, menagih janji, menagih hutang yang memang terjadi, yang dihutangkan oleh orang lain yang belum jelas siapa orang-orangnya. Tapi di satu sisi si Aki teh harus melakukan hal-hal kebaikan kepada para warga. Di sisi lain saya harus bisa kejam kalaupun di satu saat harus sampai memalas atau menagih hutang nyawa dibayar nyawa. Tapi di satu sisi saya diajarkan agama. Kadang-kadang saya sebenarnya suka bingung kalau tidak mengingat pepatah dari si Aki yang katanya ikuti saja, laksanakan saja. Istilah nama suka liar ka hartina gitu. Apalagi sekarang saya harus memilih suatu pekerjaan yang harus ditanggung jawab sendiri. Apa ya? Jadi bingung juga pekerjaan atau kegiatan seperti apa tuh ya. Tapi kalau dipikir-pikir mah dari hasil yang diajarkan oleh si Aki, yang pertama itu saya harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua harus bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi kegiatan tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri, harus bermanfaat juga kepada orang lain. Kira-kira apa ya? Dalam pada itu, dari kejauhan terlihat seseorang datang menghampiri ke pondok tersebut. Rupanya itu adalah Mang Kismin, salah seorang pekerja yang biasa bekerja ataupun salah seorang badega, pekerja dari Ki Jogala yang membantu menjaga ataupun mengurus pesawahan Ki Jogala. Sesampainya di tempat tersebut, kemudian si yang disebut Mang Kismin
itu uluk salam. Sampurasun, acu. Oh, dilihatnya melamun saja mereka antong ini. Kayaknya lagi husuk-husuknya. Memang sedang melamunin apa? Jangan-jangan serang kabita ini sama burung-burung ya. Mangkis, men. Lagi ini aja memandang padi, Mang. Ya, dan memang sambil memandang burung-burung. Tuh memandang burung-burung wae atau bisi burungnyaan, tahu burungnyaan. Mawon maksudnya burungnyaan mah berarti gelo atuh. Iya, bisi gelo. Kata-kata orang tua mah jangan banyak melamun, nanti juga bakal ngalaman. Nanti juga bisinya tak ngalaman. Bingung atuh Kang hari gitu mah nya. Tong ngalamun, bisi ngalaman, dan oge bakal ngalaman. Engke bisi teu ngalaman, maksudnya kumaha? Iya, maksudnya jangan dihayalkan saja. Dan itu kalau yang dilamunkan itu tidak akan dan belum tentu kita miliki, kecuali sok ragu ngomong teh, kecuali kita mengusahakannya. Kecuali kalau kata orang tua mah, lamunan itu tidak akan menjadi lamunan kalau kita berusaha untuk mengalaminya. Artinya yang kita pikirkan itu harus dilaksanakan gitu kalau menurut orang tua dulu mah. Maksudnya gimana Kang? Agak-agak kurang jelas saya mah. Ujang mah kurang pengalaman anak Dena kurang pengalaman juga itu sudah jelas. Berarti Ujang kurang melakukan kegiatan sehari-hari. Saya pikir mah saya selalu melakukan kegiatan. Bahkan istilah nama sehari semalam teh selalu ada yang dilakukan. Bahkan tidur pun pan suatu kegiatan, Mang. Kalau kata orang tua mah, pengalaman kita itu harus dalam seperti tukang sumur yang menjelajahi dalamnya sumur. Harus luas seperti tukang apa ya? Kalau secara luas mah pokoknya mah gitulah. Intinya mah harus banyak cari gitulah gaul lah yang banyak harus banyak bergaul ya Kang. Begini Kang, saya juga pengen seperti itu. Kira-kira kalau yang harus bisa istilah nama kita bisa melakukan suatu kegiatan tapi bisa banyak gaul juga seperti yang Akang sampaikan tadi, atau bisa mengerti bagaimana orang-orang, kira-kira pekerjaan apa ya? Gampang atuh. Ujang mah pertama boleh dibilang istilah nama masih keluarganya Tuan Ki juga lah. Di Ki juga lah teh di sini mah sudah terkenal atau tokoh masyarakat. Bahkan istilah nama besannya patua kampung. Jadi gini Jang, kalau Ujang mau gawe saja di desa ataupun di kampung, apakah itu jadi pengurus desa atau jadi punggawa kampung. Dan Akang lihat juga Ujang itu suka dilatih ilmu bela diri sama Ki juga lah. Yang Ki juga lah itu boleh dibilang beliau ini sekarang sebagai punggawa desa atau punggawa kampung lah. Jadi tameng dada ataupun kalau ada sesuatu masalah keamanan mah Ki juga lah yang akan disodorkan. Kalau begitu gimana? Tunggu Kang, saya teh pengen sesuatu yang bisa diusahakan sendiri. Jadi istilah nama jangan mengandalkan pertolongan dari paman saya gitu, dari si aki saya. Istilah nama pengen berusaha untuk diri sendiri gitu Kang. Apa Kang kira-kira? Bingung atuh ya kalau gitu mah. Kalau yang harus sendiri mah apa tuh ya? Agak bingung Tidak bisa memberikan solusi lah. Apa maksudnya solusi Kang? Iya itu jalan keluar gitu. Akang mah itu bukan solusi Mang. Itu mah kalau gak salah mah ilustrasi. Ilustrasi mah kalau gak salah mah itu ya yang suka memberikan gambaran gitu. Itu namanya ilustrasi. Ya juga ya Kang. Kalau gak salah tadi teh yang tadi mah itu ya. Namun coba ayo itu ya teh. Solusi Kang. Iya solusi. Bedanya dengan solusi atuh. Ya beda atuh Kang. Solusi mah kalau gak salah mah untuk merapatkan
suatu barang ngelem lah. Kalau tadi apa solusi mah untuk memberikan pemandangan ataupun jawaban. Wah, gitu-gitu baik lah. Asok bingung kakek. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Apakah yang kemudian akan terjadi? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Dagol. Silahkan saja disimak ataupun didengarkan cerita dongeng dari Kang Dagol ini, dan mudah-mudahan jadi hiburan jantan pang beberapa mana. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui peramiho.